Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh di Masjid Agung Jami' yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya, keselimpahan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Ya, saya untuk memenuhi janji ya ini. Selasa yang lalu kan saya janji bagaimana setelah menjelaskan keadaan neraka dengan segala bentuk siksaannya. Nah, ini janji saya bagaimana menggambarkan surga dengan segala kenikmatannya gitu ya. Tinggal pilih orang itu. Ya. Kebanyakan orang yang sadar, yang diberi hidayah itu mesti memilih yang baik, yang enak, yang nyaman, yang tidak sengsara. Ya, jadi bentuk-bentuk siksa dan keadaan orang yang disiksa sudah dijelaskan sampai ayat 50 dari surat Ad-Duhan. Ini sebagai penutup ayat ini sampai ayat 54 ya. Sampai ayat 57. Ini kalau bahasa cerita itu namanya happy ending ya, diakhiri dengan sesuatu yang menyenangkan. Bukan seperti ceritanya Romeo dan Juliet itu yang menyedihkan, tragis lah. Ini happy ending, menyenangkan akhirnya. Ya, setelah kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah suri tauladan bagi kehidupan setiap orang mukmin ya, dalam segala aspek kehidupan. Ya, beliau menerima wahyu Allah sekian banyak, antara lain yang akan kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, pengertian sudah sering kita dengar ya, secara gampang, yang taat pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Fi maqamin amin, berada dalam tempat yang aman. Ya, survei kota-kota di Indonesia nampaknya yang dapat nomor 1 Yogyakarta masih ya. Itu aman, murah. Angkutan juga relatif gampang, tidak terlalu macet gitu ya, Jogja itu. Ya, kemarin saya baca koran malah ada ojek yang pakai kilometeran. Ya. Ya, ojek itu ada kilometer, 1 kilometer 2.000. Jadi kalau misalnya 3 kilometer ya kali 6 gitu aja. Jadi nggak usah anyang-anyangan gitu ya. Kelebihannya pada ojek itu bisa masuk kampung. Ini gambaran, ini bukan ini di dunia ini. Ini gambaran di surga, tapi maqamin amin, tempat yang aman, memang dirindukan oleh semua orang. Jangan sampai tempat kita tidak aman. Fi jannati wa uyun, di dalam taman-taman yang bermata air, ada sumber-sumbernya. Itu gambaran itu sudah menyenangkan ya. Kenapa kok digambarkan dengan keadaan dunia supaya orang itu bisa nyambung? Kalau digambarkan
tentang surga aja orang barangkali nggak bisa membayangkan. Padahal apa yang indah di dunia ini jauh di bawah keindahan yang di akhirat sana. Ya, indahnya surga di akhirat tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah ada pandangan yang pernah dilihat mata di dunia ini, tidak ada bandingannya. Keindahnya suara, seindah-indah suaranya biduan, qori'ah dan sebagainya, masih indah yang di surga. Ya, kalau kita pernah membayangkan berfantasi rumah yang bagus, yang indah, hiasannya indah, ya itu masih bisa dibayangkan. Di sana itu keindahannya tidak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia di dunia ini. Itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Pakaiannya bagaimana? Digambarkan sini. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Mereka penduduk surga, warga surga, ya, memakai pakaian sutra yang halus, ya. Sutra itu mungkin ada yang kasar, ya. Ini sutra yang halus dan sutra yang tebal, ya, istibraq. Mutaqabilin, sering berhadap, ya, saling berhadap-hadapan seperti saya dengan bapak-bapak ini, ya. Orang berhadapan itu menunjukkan yang satu suka pada yang lain, kak singkur-singkuran gitu. Ya, ini mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Ya, yang satu bisa menikmati kesenangan orang lain, ya. Orang mukmin bukan begitu, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang mukmin begitu. Kalau temannya lulus, hatinya senang. Ya, temannya dapat rezeki banyak, alhamdulillah senang. Itu ciri orang mukmin, ya. Bukan sebaliknya. Tanggane sugih, atine loro. Kancane lulus, dek gak lulus atine. Tidak seperti itu, ya. Ya, ini gambaran mutaqabilin seperti itu, ya. Saling memberi kesenangan, kepuasan pada yang lain. Kadzalika, demikianlah keadaannya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari. Ya, nanti sedikit dijelaskan bagaimana bidadari itu, ya. Ya, ini sebagaimana kebiasaan Al-Quran, ya, membandingkan uraian tentang yang durhaka dengan yang taat. Kemarin-kemarin yang durhaka, sekarang yang taat. Ya, dalam surat Baqarah gitu. Awal-awal orang yang mutakin juga, kemudian alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Kemudian golongan orang munafik, kan itu, ya, di awal Baqarah itu. Sudah digambarkan wong iki kaya ngene, ono sing iman tenanan, ono sing kafir tenanan, ono sing tengah-tengah orang munafik itu. Lahirnya kaya iman tapi batine, nah, itu. Ini juga begitu. Tinggal manusia itu pilih, gitu, ya. Ya, agar pendengarnya, ya, mendengarkan wahyu ini terdorong meraih, memperoleh yang apa, ya, ya, yang taat. Di sini hal itu akan nampak sekali, akan terlihat, ya. Firman Allah tadi yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, senantiasa terus-menerus, gak apa, ya, saiki taat ben gak taat, begitu, tapi secara terus-menerus, gitu, ya. Berada dalam tempat yang aman, fi maqamin amin, dan tidak dapat terlukiskan oleh manusia betapa indahnya, yaitu dalam taman-taman yang indah dan mata air jernih mengalir. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan sutra yang tebal serta berkilauan, ya. Ya, ini pakaian orang istirahat di tempat istirahat, bukan pakaian tentara yang doreng-doreng itu.
Ya, ini sutra yang berkilau, ya, artinya ya bersih dan indah. Mereka duduk berhadapan-hadapan, pertanda erat, ya, antara satu dengan yang lain, ya, harmoni hubungan antara mereka, ya kadzalik, ya, demikian mungkin sedikit gambaran keadaan surga. Dan di samping kenikmatan itu, kami menjadikan mereka berpasangan sebagai suami istri dengan bidadari. Wa zawwajnahum bi hurin in. Ya. Jadi pasangan, tidak diakad nikahkan seperti di dunia. Langsung ini penduduk surga dikasih pasangan bidadari seperti suami istri, ya, tidak ada walinya lagi, Anda menyaksikan itu nggak ada, ijab kabul tidak ada, gitu ya. Keterangannya begini, zawajnahum, ya. Ini mungkin tidak terlalu tepat kalau diartikan kami kawinkan mereka, ya, yakni perkawinan yang didahului oleh akad nikah sebagaimana di dunia, karena di surga tidak lagi ketentuan hukum sebagaimana halnya di dunia. Ya, semoro-moro di pedokno seperti suami istri. Ya, tidak ada juga yang dinamai halal dan haram di surga itu begitu, ya. Semua tersedia itu halal, makanan ambil, ya. Dari segi bahasa, ya, zawaja, ya, yang dimaksud dengan perkawinan seperti di dunia digunakan tanpa suatu istilah idiom, ya. Ya, kalau misal seseorang berkata zawajahu ibnatahu, bukannya berarti bunyi ayat di atas ada penyisipan huruf pada kata-kata hurin ain, ya. Ya, kalau misalnya saya menikahkan anak perempuan saya dengan seorang laki-laki, ya kan, ya fulan bin fulan zawwajtuka, ya, apa angkahtuka wa zawwajtuka, misalnya gitu. Itu di dunia, ya, wali atau wali bisa mewakilkan pada orang lain, ya, dari pihak mempelai. Ya, kalau namanya ijab, nah, dari pihak mempelai itu namanya qabul tu nikahaha wa tazwijaha, ya. Ya, wa zawatna bi hurin ain, ya. Apa sih hurin in ini? Orang Indonesia mengatakan itu bidadari, ya. Tidak tahu bidadari itu apa asalnya, bahasa Sanskerta, wallahu alam, saya kurang tahu. Kan banyak, ya, bahasa-bahasa Islam itu diambil dari bahasa, misalnya dosa itu juga bahasa Sanskerta, kan. Ya, kalau Qur'annya, ya, dosa itu ismun atau zanbun, tapi kebiasaan dibahasakan dosa itu bahasanya dari sana tidak salah itu mengambil itu, ya, asal maknanya sama, ya. Kalau Nabi mengatakan al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyataliha alainas, sesuatu yang tidak enak di hati dan kamu nggak senang kalau itu diketahui oleh orang lain, itu dosa. Ya, kata khur adalah bentuk jamak dari haura, ya. Yang pertama menunjuk pada jenis feminin, ya, feminin itu menunjukkan perempuan, dan yang kedua jenis maskulin, ya, laki-laki. Ini berarti bahwa kata khur adalah kata yang netral kelamin, ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Mungkin kalau perempuan yang masuk surga itu, ya, zaujnya itu adalah laki-laki. Tapi kalau seorang laki-laki, hurun ini itu adalah seorang, ya, gambarnya seperti perempuan gitu, feminin, ya. Dijelaskan lebih lanjut oleh ahli bahasa Ar-Raghib Al-Asfahani, ya. Gambarannya gimana sih khur itu, ya? Rupanya, ya, sedikit keputihan pada mata di sela kehitamannya, ya.
mata kalau dibandingkan dengan mata kita itu ya. Dalam arti yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam. Ya, kadang-kadang kita ini kan hitamnya rotok coklat gitu ya. Ini hitamnya hitam betul, putihnya putih betul. Kadang-kadang putih kita itu ada celeret-celeret merah-merah pembuluh darah gitu ya. Ya. Nah, itu kesempatan bagi orang yang jual obat mata. Ya, satu tetes berapa detik katanya sudah seperti ini, putihnya jadi putih, hitamnya jadi hitam. Itu bahasa iklan, bahasa promosi ya. Kita ya boleh saja, tapi jangan percaya 100%. Kalau kita percaya bahasa iklan, uang kita tuh habis untuk beli barang yang diiklankan gitu ya. Bisa juga ia berarti bulat ya, huruf ya. Ada juga mengartikan sipit ya. Sipit itu seperti saudara kita Cina itu kan ya, matanya tidak terlalu. Tapi mereka juga ingin lebar, barangkali dioperasi sedikit biar nampak lebih lebar. Tapi aslinya orang Cina, Jepang, ya Mongol itu matanya sipit, itu salah satu ciri pokoknya. Sedang kata-kata ain adalah jamak dari kata aina, ya, yang berarti bermata besar dan indah. Ya. Ain itu kan juga kita ya, li ainani, saya punya dua mata. Gitu. Bahasa Arab itu kalau punya anggota badan yang pasangan, mata itu dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua, itu biasanya dianggap feminin ya, mu'annas ya. Kalau laki-laki mudzakkar, kalau pasangan itu mu'annas ya, yadun tawilun, tangan panjang ya. Ya, jadi Arab begitu, kita harus percaya aja pada orang Arab. Kita jangan bikin sendiri. Yadun tawil, itu salah. Lebih jauh dengan merujuk makna-makna bahasa seperti di atas, kita dapat berkata makhluk yang menyertai penghuni surga, ya, yang menemani orang surga dan yang lumrah, ya, sudah kaprah dinamai bidadari itu bisa jadi dalam pengertian hakiki adalah makhluk yang bermata lebar dan bulat. Ya, cara Jawane blolok-blolok kira-kira begitu ya. Atau sipit atau sebaliknya. Sesuai dengan apa yang didambakan oleh penghuni surga. Kenapa kok sipit? Ya, sipit itu yang dilihat hanya pasangannya aja, tidak melihat ke kiri kanan. Ya, di dunia pun kalau orang matanya jelalatan itu kan tidak baik. Semua dilihat ya, tidak puas dengan kepunyaan sendiri melihat yang lain. Nah, itu nampak ya orang yang matanya ya. Kita lalu kadang-kadang berpikir, kenapa sih wong kok mripate gak pernah anteng gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang didambakan oleh warga atau penghuni surga. Dapat juga kata tersebut dipahami dalam pengertian majazi, yakni mata mereka sipit dalam arti pandangannya terbatas, hanya tertuju pada pasangannya. Jadi bukan hakikatnya ya bentuknya sipit, tapi ya itu bisa mengendalikan diri, tidak melihat ke sana kemari, tapi hanya kepada pasangannya. Atau terbuka untuk selalu memandang dengan penuh perhatian kepada pasangannya. Ya, agaknya mereka itu bukan dari jenis makhluk manusia yang kita kenal dalam dunia ini. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan bidadari itu gimana. Ya, karena bukan makhluk bumi. Ya, yang kita di surga itu juga, kita juga nggak tahu kita itu jadi apa, kita juga nggak tahu. Ya, tapi jelas yang tua-tua jadi muda, Pak Haji Masrokin ya. Nggak ada yang tua di sana itu. Ya. Itu gambaran kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang yang mendapat rahmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena supaya orang itu
kepingin ke sana. Kepingin kok aja kepingin tok gitu loh. Ya, kepingin itu dalane rono iku ya apa lah iku dilakoni ya. Sebutkan innal muttaqina fi maqamin amin. Ya, ya menuju pada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ya kelanjutannya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una fiya bikulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim. Fadlan min rabbika dzaka huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan. Yad'una, ya, minta. Mereka berdoa juga boleh ya, tapi di sini minta ya, fiha di dalam surga sana bikulli fakihatin aminin ya, dengan segala macam buah-buahan ya. Buahnya juga istimewa di atas kelas 1 yang ada di pasar kita gitu ya. Ya, kadang kita beli buah warnanya kuning, setelah dijeruk dibelah kok gak ono banyune, jeruk garing. Di sana tidak ada ya yang semacam itu. Ya, la yadzuquna fiyal mauta, mereka dalam keadaan aman ya. Aminin, la yadzuquna fiyal mauta, mereka tidak akan merasakan di dalamnya kematian. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Wa waqahum adzabal jahim, dan mereka terpelihara dari azab neraka. Jadi lengkap ini. Enak, terjaga dari azab neraka. Kita kadang-kadang enak, kadang-kadang ada angin puting beliung rumah kita ambruk gitu. Berkendaraan dengan mobil yang bagus, ada angin puting beliung, hujan, ada pohon tumbang. Di sana tidak ada, nih di surga itu tidak ada. Semua terjaga tanpa ada satpam. Ya, tanpa ada satpam. Malaikat sudah mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, wa waqahum adzabal jahim. Fadlam mir rabbika, sebagai karunia dari Tuhanmu. Ya. Jadi dimasukkan surga itu karena rahmat Allah. Dzalika huwal fawzul adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang agung. Ya, tidak ada keberuntungan yang seagung seseorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keuntungan misalnya seorang terpilih jadi presiden. Ya. Seorang pengusaha mendapat keuntungan yang luar biasa. Seorang penggali galian, barang galian tambang misalnya, ya misalnya penggali dapat intan yang mungkin sebesar kelapa, itu kalau dibandingkan ya orang dapat intan sebesar kelapa itu mungkin takut juga gitu. Jangan-jangan malah dirampok. Kalau dirampok, yang punya itu juga bisa dalam kondisi berbahaya juga kan. Ya, lain di surga. Jadi ayat-ayat berikutnya masih lanjutan uraian ayat yang lalu tentang kenikmatan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa di surga nanti. Dan surat apa? Humul muflihun, kan itu ujung-ujungnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ujung-ujungnya humul muflihun. Ya, sama dengan ini ujung daripada ini. Mereka akan mendapat keberuntungan. Ya, kalau di atas tadi dinyatakan bahwa di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan yang mereka inginkan tanpa terhalangi oleh apapun, dan mereka di sana dalam keadaan aman dari segala kekhawatiran. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut, tidak ada.
Selanjutnya karena yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Ya, rata-rata wong ki wedi mati, rata-rata ya. Ndak, karena belum tahu hakikatnya mati itu rata-rata wedi mati. Ya, loro titik wis nang dukun rumah sakit gitu ya. itu ada unsur-unsur wedi mati gitu ya. Walaupun perintah berobat itu memang perintah agama. Ya, selanjutnya karena yang paling ditakuti manusia adalah kematian, maka ayat di atas melanjutkan bahwa mereka tidak akan merasakan kematian lagi. Ya, kecuali kematian yang pertama yang sudah dilampaui, ya. Ya. Waqahum adzabal jahim, ya, dan mereka dipelihara oleh Allah dari azab neraka. Kalau sing jaga Gusti Allah sudah. Ya, tadi bukan sekedar malaikat, waqahum, ya, waqahumullah itu fa'ilnya di itu mestinya ya, tidak disebutkan ya. Pelakunya di sini ya, fi'ilnya waqa itu fa'ilnya adalah Allah. Fadlam mir rabbika, ya, sebagai karunia dari Tuhan, ya, Tuhanmu yang memelihara kamu, membimbing kamu. Dan sini kamu nampaknya ditujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian tuh yakni ya aneka nikmat yang dalam surga itu ya dialah, ya, bukan selainnya yang merupakan keberuntungan yang agung lagi besar. Ya, walaupun Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, ya, berdasarkan hadis-hadis, ya, dalam hadis yang pertama Jami'us Shaghir itu yang masuk ya huruf alif, awal ma yadkhulul jannah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada manusia yang lain masuk surga, Nabi Muhammad dapat prioritas. Ya, kalau ada VIP, ada VVIP, barangkali itu VVVIP gitu ya. Orang yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umatnya juga begitu, ya. Umatnya juga begitu. Umatnya lahirnya paling belakang dalam kehidupan dunia, tapi nanti masuk surganya insya Allah bersama dengan nabinya. Kalau memang orang ini taat pada Allah dan Rasulnya, gitu. Ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Walaupun ini sudah zaman akhir, orang yang ahli maksiat durhaka itu ya bagiannya tetap aja di neraka, karena Allah itu adil. Kalau Allah itu adil, ya, yang baik dibalas dengan kenikmatan, yang jahat juga diadili dengan siksa sepadan atau mungkin lebih. Ya, ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat penutup dari surat ini. Fa innama yassarna bilisanika la'allahum yatadzakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Maka sesungguhnya kami, ya, kami itu kami Allah telah memudahkannya, ya, dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran, ya, Al-Quran itu maksudnya. Ya, ya, tadzakkarun artinya memperoleh pelajaran. Fartaqib ilaihim, ya, maka tunggulah, sesungguhnya mereka pun orang-orang yang menunggu. Jadi Quran itu bagi orang yang diberi hidayah Allah tidak sulit mempelajari Al-Quran, ya. Bisa memahami maknanya, bisa mengamalkan perintahnya, bisa menjauhkan larangan. Lalu kalau sudah dimudahkan Allah, ya, hati sudah dibuka seperti itu. Ya, bagi yang, ya, memang manusia itu kan bertingkat-tingkat, ya. Ada yang kemampuannya, ya, mendengarkan, memahami, ya, ada yang bisa membacanya, ya, mentafsirkannya, artinya mengikuti ulama tafsir. Itu ibaratnya Quran itu misalnya, ya, anggaplah itu lautan gitu, ya. Orang-orang yang sedikit pengetahuannya ya di pinggir-pinggir pantai itu mendapat
Ya, mutiara, tidak ada mutiara kan pinggir pantai. Kalau ikan toh ikan-ikan kecil gitu ya. Tapi orang yang ilmunya mendalam itu bisa masuk ke dalam lautan dapat mutiara-mutiara kehidupan. Itu petunjuk hidupnya itu. Tapi Allah sudah menyatakan begitu. Yang mengambil yang pinggir-pinggir itu pun kalau dia orang yang bertakwa nanti akhirnya balasannya sama di hadapan Allah. Ya, diberi rezeki tidak banyak, tapi sedikit sebagian dari rezeki atau capca digunakan untuk fisabilillah, itu balasannya sama dengan orang yang mungkin bermiliar-miliar karena dia memang dapat rezeki banyak karena hatinya podo. Ya, maksudnya sama ya untuk li'ila'i kalimatillah. Ya, karena ini ayat-ayat penutup, maka juga penutup dari ayat ini kata penulis ya, pada awal surat ini Allah menguraikan tentang Al-Quran serta beberapa keistimewaannya. Ya, kita yakin ya kalamullah. Kalau kita ingin berhubungan dengan Allah ya baca Quran. Kalau kita ingin kenal dengan Allah ya baca Quran. Kalau kita kenal itu nanti kita nggak asing. Kalau dipanggil pun kita sudah kenal, gitu ya. Beda orang yang sama sekali tidak kenal, kaget. Ya, nanti ada kaget kalau sudah kenal. Saya kenal Mas Nanang, ya jam 3:30 datang ke rumah saya. Oh ini Mas Nanang jemput saya. Andai kan belum kenal, sopo isu-isu teko kan gitu ya. Ya. Insya Allah dengan Allah juga begitu karena kita sudah kenal ya, ada utusan malaikat Israel ya, kita sudah siap ya untuk sambil berdoa. Mudah-mudahan hari yang terbaik bagi kita adalah hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hari doa ya, hari perkawinan, hari panen dan sebagainya itu hari baik. Tapi yang paling baik nanti kalau kita itu bertemu dengan Allah ya dalam keadaan seperti digambarkan oleh ayat-ayat yang tadi. Ya, keistimewaan Al-Quran di awal-awal nanti buka lagi serta berita gembira dan peringatan melalui pemaparan berbagai peristiwa yang dialami oleh generasi terdahulu. Ya, entah Fir'aun dengan Musa dan sebagainya kan diceritakan gitu ya. Jadi kita tidak mengambil contoh Fir'aun sebagai penguasa yang hebat ya, karena mengingkari Allah akhirnya hancur gitu ya. Ya, tenggelam di laut. Di sini ya, di akhir-akhir ini, akhir ayat-ayat ini setelah menguraikan tentang tujuan penciptaan dan keniscayaan kiamat ya. Quran itu ya semua makhluk itu tidak diciptakan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Kita pun diciptakan ada tujuannya. Ya, serta sanksi dan ganjaran yang menanti manusia. Ya, sanksi dalam pengertian ya akibat yang jelek. Ya, orang kalau mencuri dalam KUHP sekian tahun misalnya, kalau membunuh misalnya sampai 20 tahun, bahkan kalau sadis sampai hukuman mati gitu ya. Ini juga ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh Allah tentang dosa-dosa tertentu. Tapi kalau orang kafir itu kan sudah jelas ya. Dari satu siksa ke siksa lain ditambah terus begitu ya. Sing digrojok banyu panas macam-macam. Ya, sedangkan orang yang taat itu mendapat ganjaran, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kembali berbicara menjelaskan Al-Quran di akhir ayat ini pada penutup surat ini ya. Fa innama yassarnau bilisanika ya, kami mudahkan dengan lisanmu ya. Quran ini dipelihara ya. Ya, kemarin saya baca dalam surat apa ya, dalam juz 30 itu ya, Nabi itu khawatir juga jangan-jangan aku ini lali ya, ya. Tapi dilarang oleh Allah, jangan kamu kesusu ya, ini akan saya berikan secara bertahap ya. Nyatanya sampai 22 tahun 2 bulan 20 hari ya. Nabi tidak pernah lupa, tidak dibuat lupa ya. Dalam surat
Al-a'la itu sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa sawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu husa'an ahwa sanukriuka fala tansa. Ya, sanukriuka akan saya bacakan untuk kamu, kamu tidak akan lupa. Ini dijamin oleh Allah. Ya. Dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Qur'an dan kami jamin Qur'an akan terpelihara. Itu dalam surat Hijr ya. Ya, Allah bagaikan berfirman, ya setelah selesai apa yang kami hendak sampaikan dalam surat ini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kami telah memudahkannya, yakni memudahkan penyampaian ya. Ya, Quran tidak digerojokkan sekali turun pada Nabi, tapi makan waktu yang lama sesuai dengan situasi masyarakat yang ada. Tidak ada pertama-tama kok diturunkan dilarang zina, dilarang riba, tidak. Ya akhlak, iman. Kalau sudah mantap imannya, baru ada larangan-larangan itu. Kalau pertama-tama dilarang minum khamr, kebiasaan mereka minum khamr, aduh kan gitu ya. Kita ngajak orang juga gitu, lihat sih situasinya gimana, apa yang kira-kira orang ini daya tariknya kita. Setelah kumpul dekat dengan kita, baru yang lain-lain kita sampaikan supaya Islam dikenal secara utuh ya, tidak sepotong-sepotong gitu. Ya, Quran dimudahkan oleh Allah ya, dengan bahasamu, yaitu dengan bahasa Arab, supaya mereka mudah memahaminya ya. Kalau waktu itu Quran diturunkan ke bahasa Cina, barangkali orang Arab tidak bisa mengerti ya. Oleh karena diturunkan dengan bahasa mereka, dan bahasa Arab ini memang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ya, gambarannya andaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekarang dibangunkan oleh Allah, ketemu orang-orang yang berbahasa Arab di Mekah sana, itu masih bisa komunikasi gitu. Bahasa Arab itu terpelihara. Ya, andaikan Hayam Wuruk ya, Raja Mojopahit ya, abad 15 itu hidup, itu nggak bisa ngomong dengan ya, karena bahasanya sudah ya tidak sama ya, bahasa kita sudah berkembang, bahasa itu nggak bisa nyambung lagi gitulah. Jadi keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Inggris pun berubah ya. Kalau misalnya abad 11 itu cerita namanya Robin Hood ya, waktu perang salib orang ya, pasukan salib dengan tentara Islam. Itu andaikan Robin Hood itu dibangunkan, dihidupkan oleh Allah, kemudian di London sana, itu nggak bisa berbicara dengan orang-orang Inggris yang ada sekarang. Bahasanya sudah sangat berbeda. Ini beda dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab terpelihara karena Al-Quran, Al-Quran juga terpelihara karena bahasa. Ini saling termasuk ahli-ahli bahasanya. Ya, supaya mereka memahami setelah yakin bahwa dia Al-Quran itu bersumber dari Allah. Saya katakan tadi kalamullah. Kalau kita ingin dialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Dengan demikian diharapkan mereka akan mendapat pelajaran, termasuk kita-kita ini, la'allahum yatadzakkarun. Ya, mereka termasuk kita-kita ini mendapat pelajaran dari Al-Quran, antara lain tentang apa? Keniscayaan kiamat. Kiamat pasti terjadi, hanya kapan terjadinya ya, Allah wa Rasul ya. Nabi menjawab malaikat Jibril itu ya, mas'ulu bi'a'lama minasail, yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kapan datangnya itu hanya Allah ya. Makhluk yang lain tidak akan tahu kapan datangnya kiamat. Jadi kalau orang meramal tahun 2012 kiamat dan sebagainya, jangan percaya. Kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fartaqib ya, maknanya mungkin sama dengan fangtadir, maka tunggulah apa yang akan terjadi pada diri mereka
sesungguhnya mereka pun merupakan orang-orang yang bersungguh-sungguh menunggu apa yang akan terjadi pada dirimu dan dakwahmu. Ya, orang-orang yang ya baik kalangan orang-orang Quraisy yang terhormat, Abu Bakar Siddiq, maupun dari kalangan budak belian seperti Bilal bin Rabah dan sebagainya itu menunggu. Orang-orang musyrik juga menunggu. Nasibnya berbeda gitu ya. Nasibnya berbeda. Kalau dalam peperangan, insya Allah yang Muslim ini syahid, ya, tapi yang kafir kan dalam kekufuran mereka. Ya, jadi kalau kita hubungkan antara awal dengan akhir surat ini, maka uraian itu bertemu di awal surat dengan akhirnya. Maha bernan Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.